Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warathatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai kepada hadis nomor 18, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan ke hadis yang nomor 19. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Bishr bin Muhammadin, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Akhbarona Abdullah, telah menghabarkan kepada kami Abdullah. Haddatsana Muhammad bin Syu'aibin, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syu'aib. Haddatsani Umar bin Yazid an-Nasri, telah menceritakan kepadaku Umar bin Yazid an-Nasri. An Abi Salamin, dari Abi Salam, akhbarahu, bahwasanya ia menghabarkannya. An Abi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Ada 3 golongan orang yang Allah tidak akan menerima amalan wajib mereka, tidak juga amalan sunat. Siapakah gerangan? Tiada lain adalah akun. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah mannanun, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Wa mukadzibun biqadarin, dan orang-orang yang mendustakan perihal takdir. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman kepada kita semua. Salah satunya ketika kita menjadi seorang yang durhaka kepada orang tua, maka amalan wajib kita, amalan sunnat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar apabila Allah mengingatkan dengan kata yang begitu halus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala taqul lahuma uffin. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan Biasanya orang Arab mengatakan itu apabila ada debu halus yang masuk ke dalam mulut. Maka mereka akan berkata uf. Berarti perkara yang sederhana ketika itu dapat menyebabkan kedurhakaan, menyakiti orang tua, maka terlarang. Orang yang durhaka pada orang tua, mereka itu orang-orang yang tidak akan diterima amalan wajib dan sunat mereka. Tidak pula orang yang mengungkit-ungkit pemberian, serta orang-orang yang mendustakan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan orang tua tidak mungkin akan bisa terbalas oleh anak.
sehingga wajar apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan konsekuensi yang begitu luar biasa keras. Makanya di hadis nomor 20, haddatsana Qabisah bin Uqbah, telah menceritakan kepada kami Qabisah bin Uqbah. Ia berkata, haddatsana Sufyanu, telah menceritakan pada kami Sufyan, an Suhail bin Abi Salih, dari Suhail bin Abi Salih, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW bersabda, la yajzi waladun walidayhi illa an yajidahu mamlukan payashtarihi payu'tiqahu. Seorang anak tidak akan pernah merasa cukup berbuat baik kepada kedua orang tuanya, melainkan ketika ia mendapati orang tuanya mamlukan sebagai hamba sahaya, payashtarihi, lalu dia membelinya, payu'tiqahu, dan ia memerdekakan orang tuanya. Bahkan di hadis nomor 21, ternyata yang namanya durhaka kepada orang tua di antara dosa terbesar. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bisr bin Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Bisr bin Mufaddal, ia berkata, haddatsana Jurairi, telah menceritakan kepada kami Jurairi, an Abdurrahman ibni Abi Bakrata, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi, dari bapaknya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan. Nabi bersabda, inginkah aku beritahu kalian dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Beliau mengatakannya 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama itu adalah menyekutukan sesuatu dengan Allah, alias kita menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ketika durhaka pada orang tua di antara dosa-dosa terbesar, maka berarti mafhum mukhalafahnya berbakti kepada orang tua adalah berpahala besar di antara perkara-perkara yang berpahala besar. Wa jalasa wa kana muttaqian, Nabi duduk sambil bersandar. Faqala wa qaulu zur, dan ucapan yang bohong. Dan ternyata beliau tidak henti-hentinya menggata demikian, sehingga kami berangan-angan seandainya Nabi SAW itu diam. Ternyata kerugian yang besar akan diterima oleh seorang anak ketika dia tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Selain dia melakukan dosa besar, ternyata yang namanya orang tua itu adalah surga dan neraka bagi anaknya. Haddatsana Khalid bin Mahladin qala, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mahlad, ia berkata, haddatsana Sulaiman bin Bilalin, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, ia berkata, haddatsana Suhailun, telah menceritakan kepada kami Suhail,
an abihi dari bapaknya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rogima anpuhu, rogima anpuhu, rogima anpuhu, celakalah ia, celakalah dia, celakalah dia. Siapa? Qalu ya Rasulullah, man, wahai Rasulullah, siapa gerangan? Kata Nabi, man adroka walidaihi indal kibar, yaitu orang yang mendapati orang tuanya masuk pada usia tua, au ahadahuma, atau salah seorang di antara keduanya, pada holan naro, lalu anak tersebut masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Sebab dia durhaka kepada orang tuanya. Digaris bawahi pada masa tua, karena memang sejatinya orang tua kita tidak bertenaga seperti waktu muda. Pikiran tidak tajam, lalu pendengaran pun terkadang kurang terdengar. Maka pada waktu itulah Allah memerintahkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada juga hadis yang semakna dengan hadis nomor 22 itu, yaitu haddatsana Abu Nu'man Muhammad ibnul Fadli haddatsana Abu Awanata an Suhail ibn Abi Salihin an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rogima anpuhu, rogima anpuhu, rogima anpuhu salasa marratin. Nabi bersabda demikian 3 kali, man adroka walidaihi au ahadahuma indal kibar, yaitu orang yang mendapati orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masuk pada usia senja. Payadhulun naro, maka anak tersebut masuk ke dalam api neraka, aulam yadhulil jannata, atau tidak masuk surga. Maka berbuat baik pada orang tua menghantarkan ke surga, durhaka pada orang tua mengantarkan ke neraka. Bahkan dalam redaksi yang lain, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishr ibnul Mufaddali haddatsana Abdurrahman ibn Ishaq an Sa'idinil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, roghima anpur rajulin, celakalah dia, dukirta indahu palam yusolli alayya, dukirtu indahu palam yusolli alayya, namaku disebut tetapi dia tidak bersolawat. Makanya ketika nama Nabi disebut, minimal kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan di antara wujud memperbanyak sholawat pada Nabi adalah dengan kita sering membaca al-hadis. Warogima anpur rajulin adroka abawaihi indal kibar au ahadahuma, celakalah ia orang yang mendapati ibu bapaknya atau salah satu di antara keduanya pada usia senja, palam yudkhilahul jannata, tetapi keduanya itu tidak memasukkan anaknya ke dalam surga. Warogima anpur rajulin dakhala alaihi Ramadan, dan celakalah ia, yaitu orang yang memasuki bulan Ramadan, suman salaho qabla an yughfaro lahu, kemudian Ramadan berakhir sebelum diampuni dosa-dosanya.
Maka semoga Ramadan tahun kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, yaitu salah satu cirinya adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Di hadis nomor 25 ini masih semakna, akan tetapi dari sahabat yang berbeda. Haddatsana Ibnu Abi Uwaisin haddatsani akhi an Sulaiman bin Bilalin an Muhammad bin Hilalin an Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin Ujrata As-Salimi an abihi qala, dari bapaknya ia berkata, inna Ka'b bin Ujrata radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Ka'ab bin Ujrah berkata, qala nabiyyu ahdirul minbara, hadirlah kalian ke minbar. Palama horoja parokial minbaro, maka tatkala Nabi keluar dari rumahnya dan menaiki mimbar, parokia awala darajatin minhu, baru saja menapak di tingkatan yang pertama, ia berkata amin. Kemudian naik ke tingkat yang kedua, pakola amin. Summa roqiya salisata, kemudian beliau naik ke lantai, ke undakan yang ketiga, pakola amin. Lalu Nabi berkata amin. Palamma parogo wa nazala anil minbar, maka tatkala Nabi beres dan turun dari mimbar, kulna ya Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasulullah, laqad sami'na minkal yauma syai'an ma kunna nasma'uhu minka, sungguh kami telah mendengar darimu pada hari ini satu perkara yang sebelumnya kami tidak pernah mendengarnya. Qala wa sami'tumuhu qulna na'am, apakah kalian mendengarnya? Iya Rasul, kami mendengarnya. Nabi menjawab, inna Jibrila atarada, Jibril barusan datang. Faqala ba'uda man adroka Ramadan palam yugpar lahu, jauhlah dia dari rahmat Allah, orang yang mendapati Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Kenapa? Sebab dia saum sekedar menjaga diri dari yang membatalkan saum, tidak menjaga diri dari yang membatalkan pahala saum. Maka aku berkata amin. Palama roqitu saniyah, maka tatkala aku naik ke tangga yang kedua, qala ba'uda man dukirta indahu palam yusolli alaika, jauhlah dari keberuntungan dan rahmat Allah orang yang namamu disebut padanya tapi dia tidak bersolawat kepadamu, dan aku pun mengatakan amin. Palama roqitu salisata, tatkala aku naik ke tangga yang ketiga, ia berkata ba'uda man adroka indahu abawahul kibaro, jauhlah dari rahmat Allah orang yang mendapati ibu bapaknya masuk pada usia senja atau salah satunya, maka keduanya itu tidak memasukkan dia ke surga. Fakultu amin, maka aku mengatakan amin. Hal ini semakin jelas, semakin nyata bahwasanya memang yang namanya orang tua adalah surga dan neraka. Yang terakhir di hadis nomor 26, haddatsana Nuaim Abu Nuaimin haddatsana Salamah bin Wardana, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan pada kami Salamah bin Wardan, sami'tu Anasan, aku mendengar Anas berkata, irtaqa Rasulullah SAW alal minbaro paroko alal minbari paroko darajatan. Nabi SAW naik ke atas mimbar dan beliau menaiki tangga dari mimbar itu. Faqala amin, Nabi berkata amin. Sumartaqo darajatan, kemudian naik tangganya lagi. Faqala amin, Nabi bersabda amin. Sumartaqod darajata salisata, kemudian naik ke tangga yang ketiga dan Nabi pun masih bersabda amin. Sumastawa, kemudian beliau tegak, fajalasa dan duduk,
Faqala ashabuhu alama ammanta ya Rasulullah, atas perkara apa wahai Rasulullah engkau berkata amin? Beliau berkata, atani Jibril, barusan Jibril datang kepadaku dan ia berkata, rogima an pumriin dukirta indahu palam yusolli alaika. Celakalah dia, rugilah dia yang ketika namamu disebut dia tidak bersolawat, maka aku pun mengatakan amin. Warogima an pumriin adroka abawaihi au ahaduhuma palam lam yadkhulil jannata fakultu amin. Yaitu celakalah dia, rugilah ia orang yang mendapati kedua orang tuanya pada usia senja atau salah seorangnya, kemudian dia tidak masuk surga, maka aku pun mengaminkannya. Dari berbagai macam jalur yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, maka matannya itu mengkerucut bahwasanya orang di antara orang-orang yang paling merugi di dunia ini, mereka itulah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Berbuat baik pada orang tua menghasilkan pahala yang besar, begitu juga durhaka pada orang tua menyebabkan kita melakukan dosa besar. Dan yang ketiga, tiada lain adalah orang tua merupakan surga dan neraka bagi kita seorang anak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengasihani mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.